Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak pembina, bapak penasehat, bapak pengurus yayasan, bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah perguruan Tariq Naksabandi yang mengikuti zikir jahar secara online, rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi yang mulia yang berkah ini, kita ada di majelis zikir perguruan Tariq Naksabandi yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita jaga sebagai tempat kita membangun halqa zikir, sehingga halqa zikir ini bisa tetap tegak, ya, tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lupa juga kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, syafaatnya yang kita harapkan, moga-moga kita selalu dilindungi oleh syafaatnya di dunia indal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Dan intinya kita menyerukan kepada semua jamaah, wabil khusus jamaah kita yang ada di luar kelompok ini, yang setia, yang selalu mengikuti jahar online ini. Ini merupakan satu ikatan batin, ya, ikatan kolbu kita, ikatan rohani kita, sehingga dengan adanya jahar online ini terasa kita dekat, ya, walaupun itu jauh. Terasa kita berada dalam halqa zikir yang sama, dan memang seperti itu yang sesungguhnya. Dan inilah cara kita menjaga hati, menjaga kalbu kita supaya tetap diterangi, tetap di dalam kondisi bercahaya. Karena satu cara menjaganya adalah dengan berzikir. Lebih-lebih kita membangun halqa zikir, ya, sehingga kita dapat pancarannya, ya, mendapatkan satu kekuatan, energi yang langsung sentral, sehingga kalau kita terus kita bangun, ya, apa yang kita harapkan menjadi harapan, jadi tujuannya, jadi satu yang kita cita-citakan, semua ada di zikir sendiri, ya, di dalam halqa itu. Karena kita selalu dimohonkan, ya, apa yang menjadi harapannya, menjadi tujuan, menjadi cita-cita. Jadi ini itu semua kita bermohon kepada Allah, semoga semua ijabah Allah. Ini dalam hal-hal urusan berkaitan dengan urusan dunia misalnya, kan begitu. Tapi kita yang lebih mementingkan, yang lebih utamakan adalah urusan akhirat kita. Karena ini yang tidak boleh, ya, yang jauh, tidak boleh terlepas, tidak boleh hilang, ya. Jadi
Kalau sampai itu hilang, berarti kita akan di mana? Keberadaan kita seperti apa nanti? Kan itu sangat berbahaya sekali. Nah, halka-halka ini ya yang akan menjadi satu kegembiraan buat kita, kebanggaan, kesenangan. Itu menjadi sebuah harapan ya bagi diri kita, keluarga dan syarikat warisin kita. Ya, lebih-lebih dalam membangun halka ini kita terasa sekali rasa rasa keindahan itu ya, kenikmatan, ketentraman ya, itu kita peroleh di situ. Itu sebabnya kenapa jamaah-jamaah itu udah mau jauh dari halqa dan merasakan gitu. Bukan sebaliknya. Tetapi kalau kita belum kita mendapatkan itu, kita harus berupaya, harus berjuang di situ. Itu tanda-tanda ya bahwa kasih sayangnya Allah dilimpahkan melalui rahmat dan ridhonya, melalui cahaya nurnya ya. Nurnya itu tersambung ya, tersambung kepada nur yang ada di dalam diri kita. Itu semuanya nur insan, nurullah, nur hakikat, nur ma'rifat itu ada di situ semua kita peroleh. Dan itulah menjadi ketentraman yang luar biasa. Nah, limpahan itulah yang disampaikan kepada keluarga-keluarga kita. Limpahan itulah yang sampai kepada syarikat warisin kita. Ini kalau dari kita sendiri tidak ada, dari mana mereka peroleh kan gitu. Mustahil. Kenapa orang-orang kaya wajib bersedekah membantu orang yang tidak punya, kan seperti itu. Itu kan sebagai contoh saja, urusan dunia ini kan sebagai contoh terhadap apa yang Allah pesankan, persoalan kita, akhirat kita kan begitu. Nah, itu lucu kalau orang-orang yang tidak ada kok memberikan orang yang kaya kan, ya kan itu istilahnya. Misalnya presiden kita bawakan beras mungkin kan, ya Allah, mungkin diketawain kita kan begitu. Tidak pada tempatnya. Nabi yang kita syafaatkan kan, kita mohon syafaat kepada Nabi, kepada para aulia, para anbiya. Itu sebenarnya. Ya semua itu makanya ya berilah mereka syafaat gitu. Ya bukan kita yang memberikan kepada Nabi, kita bermohon semoga kita dilimpahkan gitu kan, supaya oleh apa yang kita hajatkan gitu. Kita bermohon kepada Allah ya, para nabi-nabi, para sebagai wasilahnya ya. Termasuk amaliyah ini bagian daripada wasilah ya, di dalam kita untuk mohon kepada Allah. Kita memperoleh ya, harapan-harapan itu sendiri. Karena perjalanan kita ini masih jauh, lumayan lah ya, walaupun ada yang dekat juga kan, gitu kan. Tapi itulah artinya bahwa apapun dan bagaimanapun kita hanya sementara gitu ya. Dan walaupun ini sementara, ini sesuatu hal yang cukup melelahkan juga. Ya ya mengkhawatirkan juga. Bisa jadi orang bisa naik ya ke derajat yang tinggi di sisi Allah, dan bisa juga turun seluruh-turunnya, serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak itu misalnya. Itu berbahayanya di situ. Kita ini dalam proses berlomba-lomba di dalam sebuah berjuang itu untuk menempuh, untuk meraih yaitu derajat yang baik insyaallah. Maka derajat inilah yang sesungguhnya menjadi impian ya, sehingga mereka mengeluarkan tenaganya, biaya dan semuanya, meninggalkan apa yang mereka miliki demi untuk memperoleh sebuah
derajat yang baik di sisi Allah, seperti itu. Tapi itu pun ya harus dia tahu di mana mereka harus berjuang begitu. Jangan hanya asal-asal berjuang aja kan, akan menjadi perjuangan yang sia-sia gitu. Ibarat kita ini kerja loh, kerja tetapi di tempat yang tidak ada izin dia, kerja di tempat yang ada bermasalah di situ, ada sudah di blacklist misalnya, kan bahaya sekali kan. Nah, malah walaupun kita baik, tujuan kita di sana, tapi kalau di tempat yang dilarang itu bisa jadi kita kena dengan begitu. Itulah perumpamaan. Itu makanya orang dulu hati-hati kepada siapa. Harus. Tapi bagaimana cara mengujinya bahwa itu baik dan tidak, ya. Itulah pentingnya kita bertanya, meneliti dan begitu sebenarnya. Supaya tidak hanya ikut tetapi apa yang diikuti. Sebenarnya walaupun dia hanya sebatas ikut saja, tapi dia berada di tempat yang baik, terikutkan dia, kan begitu semuanya. Masuk dia berada itu. Jadi dia walaupun dia biasa-biasa menjadi luar biasa, terbawa. Ya contohlah ibaratnya kita kalau kita masuk berada di pada kelompok atau sebuah grup yang VIP misalnya, walaupun kita terikutkan juga di situ, ya kan gitu, berada di kelompok yang VIP itu kan, padahal orang itu orang yang biasa-biasa aja. Seperti itulah kira-kira. Tapi kalau kita ada berada satu kelompok yang memang itu menjadi pencarian orang yang bermasalah, ya jadi kan itu yang berbahayanya. Makanya memang kita dianjurkan memilih di situ, memilih sebuah pertemanan, satu kelompok, sebuah perguruan dan sebagainya kan begitu misalnya. Nah, itu jadi jangan kita asal ini sama itu dari beberapa hal harus kita lihat kalau memang itu sama kan begitu. Tapi kalau pembahasan ya sah-sah aja. Nah, memakai dalil Al-Quran, hadis, kitab yang sama, tetapi memanainya dari apa yang kita baca, kita sampaikan dari situ pentingnya, itu inti sebenarnya. Itu yang sangat-sangat sangat berat, itu sangat sulit sekali. Itu sungguhnya ini yang patut kita perlu diresapi di situ ya. Ini. Karena kalau kita mau memperhatikan dari penyampaian dari beberapa penyampaian yang ada kita baca, memang jauh sekali ya. Itu sangat kesulitan sekali kita untuk menemukan intinya kan gitu. Finalnya di mana? Kan begitu kan, kita ini supaya ending kita tidak salah gitu, tidak berbahaya gitu. Harus kita perbuat sehingga ending kita jamin aman misalnya kan gitu. Nah itu yang sesungguhnya yang harus menjadi pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Gitu. Bukan persoalan-persoalan masalah perbedaan, masalah ya mungkin dari beberapa hal yang kita dengar ya dalam sisi mungkin bacaannya, tulisan dan sebagainya kan begitu. Bisa jadi ada kehilapan. Nah, kehilapan hal seperti itu bisa dimaafkan, itu yang boleh dimaafkan. Bukan persoalan masalah tauhidnya. Tauhid itu enggak ada istilah hilap di situ, enggak boleh salah. Enggak boleh keliru di sini. Hal yang luar ini, itulah yang harus kita maklumi ketika ada sesuatu yang salah. Tapi kalau tauhid itu enggak boleh. Itu harus benar-benar lurus ya. Itu. Harus yang sesungguhnya yang sebenar-benarnya itu mukhlisina lahuddin. Itu tidak boleh ada belok-beloknya di situ. Itulah sebabnya orang saking hati-hatinya dengan persoalan itu sehingga tidak berani masuk ke wilayah itu, ketakutan aja yang muncul. Nah, kan ketakutan berlebihan ini sehingga sulit menemukannya, akhirnya takut. Nah, itu
Apalagi mungkin kita dari sisi zikir kita ini, wah ini kok begini zikirnya, kok begini bacaan Fatihahnya, kan begitu kan. Taunya kita kan harus bacaan lengkap terus benar-benar. Nah itulah ketika kita memahami apa yang kita dengar, ya kita lihat sesuatu yang tidak cukup ilmu untuk memahami, akan menjadi menyalahkan orang yang melakukannya, kan begitu. Kenapa? Tidak bertanya, kenapa kok seperti ini kata Umar, apa maksudnya, seperti apa, yang akan begitu. Itu harus didiskusikan, perlu harus ditanyakan. Nanti akan selambat laun kita dapat pemahamannya, itu kan begitu. Sehingga tahulah kenapa seperti itu, bagaimana memaknai dari apa yang kita dapatkan begitu. Karena pelajari sebuah keilmuan itu kan ada tatarannya gitu. Kalau kita kembali kepada pemahaman syariatnya, ya memang tidak akan ketemu gitu. Memang harus lengkap bacaannya, hurufnya dan sebagainya. Tapi kalau masuk ke wilayah kerohanian, sudah sautan wala harfin, tidak lagi melihat suara dan tidak lagi melihat huruf di dalamnya, karena tidak diizinkan ada di situ, karena sudah melebur ya pada intinya, pada makna, kepada nur itu sendiri ya. Nah, jadi bagaimana kita memahami itu? Nah itulah kenapa ada tulisan sebagai memberi isyarat. Contoh saja kalau kaca aja begitu bening, awas jangan ini kaca ini ada agak seperti itu kan. Kalau nggak ada itu bisa ditabrak gitu loh. Itu perumpamaan saking beningnya kan, nggak nampak gitu wujud akhirnya gitu. Gimana itu? Akan ditulis awas ini adakah kaca gitu. Seperti itu ya maunya. Itulah perumpamaan. Makanya ketika kerohanian itu, kolbu itu bening ya, semua akan tertangkap daripada apa yang tertulis, makna-makna yang tertulis yang di dalam Al-Quran hadis. Nggak ada orang yang ribut-ribut lagi bertanya, tinggal memaknai, tinggal menikmati suasana yang begitu, yang berbahagianya kan begitu. Begitu dia sudah mendapatkan suasana yang sempurna itu ya, karena mereka tidak ada lagi bentuk kekurangan di situ ya, kan kita berada dengan Maha yang sempurna. Apa yang ada yang kurang? Tidak mungkin ada kekurangan. Makanya dalam bahasa syariatnya mereka bersenang-senang di situ, ketawa ketiwi lah ya, gembira semua. Itu ketika mereka di situ ya, itu yang menjadi persoalan. Tapi dari mana memulainya kita sehingga kita sampai ke tujuan itu yang mahal ya, berat. Itu yang mereka punya sebenarnya. Nah itu kalau pengetahuan ya iyalah kita belajar dari syariatnya, tarekatnya. Itu pengetahuan semua, walaupun belajar hakikat marifat, pengetahuan hakikat, pengetahuan marifat dengan pakai dalil-dalil gitu. Seperti apa marifat yang sesungguhnya? Kan tidak mungkin nyampe ya. Aja. Nah, seperti itulah sebenarnya kalau kita bahas persoalan ini tidak akan pernah selesai sebenarnya. Makanya dari sudut mana saja kita bahas, silahkan kita berhujah. Hujah yang seperti apa kan kita bisa jelaskan di situ. Nah, ini berdasarkan dari akli dan nakli sebagai sebuah atau menurut sebuah penelitian atau kajian atau sebuah memperdalam, memaknai apa yang mereka baca, yang mereka tangkap daripada penjelasan-penjelasan itu. Nah, itulah nanti kita bahaskan ya. Oh kemana, di mana peruntukannya ya, peletakannya kan itu sesungguhnya. Dan ini yang memang tidak semua dapat gitu ya. Justru itu kita harus syukuri lah. Sebenarnya apa yang sudah kita ditunjukkan, tinggal ya menikmati suasananya ya, merasakan di situ suasana yang apa yang sudah kita dapatkan. Hanya modal kita pertama iman.
kemudian kita amal, kemudian kita istiqomah, itu aja. Terus itu wujudkan ya. Terus betul-betul diperhatikan gitu sebenarnya. Kalau itu sudah diperhatikan, nanti pengetahuan-pengetahuan lain itu muncul sebenarnya. Penjelasan-penjelasan itu muncul. Itu sungguhnya akan diajarkan oleh Allah melalui al-haq itu sendiri. Allamal isam malam yam. Allama bil kalam. Nah, itu Allah akan mengajarkan manusia dengan perantaran kalamnya Allah. Itu kalam yang hakiki yang itu yang kita sudah dapatkan di sini. Nah, jadi kita tidak lagi beradu argumentasi melalui sebuah pikiran-pikiran, ini tidak akan selesai. Itu namanya berdebat kusir namanya ya. Dari pengalaman orang kita pakai jadi pengalaman, jadi hujah kita, bukan pengalaman yang mereka alami, yang dirasakan gitu ya. Nah, itu sebenarnya patut ya seperti itu ya. Jadi kalau yang luar ini tidak akan selesai. Mereka ini kan senang saling hujah, saling tonjok-tonjokin kan begitu kan. Kita lebih menghindari itu. Karena lebih baik kita biarkan kan gitu. Itulah maka wajadilhum billati ihsan. Ya, kita harus membantah dengan cara yang baik, dengan yang tidak beri sebuah kesan, artinya saling menyalahkan. Makanya para imam-imam terdahulu ketika berbeda pendapat, solusinya apa? Dia bertafakur caranya, perhaluan. Itu makanya ketika ketemu jawabannya di sana, senyum-senyum dia, senang sudah. Balik lagi gitu. Tapi tadinya ngamuk-ngamuk ya terhadap pikirannya yang mereka melunjak gitu. Karena merasa benar dengan apa yang dipikirkan saat itu nih. Tapi begitu disadari dengan pikirannya apa yang mereka ada, sejuk dia, tenang dia, oh iya itu ya. Nah, begitulah sebenarnya ketika orang menyalahkan itu ada sesuatu yang mendorongnya di situ kan berbahaya kan. Nah itu makanya kenapa orang-orang ahli hakikat itu tujuannya meredam keinginan-keinginannya, meredam sebuah kemauannya begitu supaya dia tidak ada lagi ada kemauannya di situ, tidak lagi keinginan itu ada menempel di situ kan gitu, hanya dia semata-mata. Itu sungguhnya itulah kebenaran yang sejati ya. Mungkin itu saja untuk sementara. Moga-moga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.